Bab 111. Telur kotoran domba yang tak terduga. Setelah menyelesaikan rincian penjemputan di bandara, pekerjaan persiapan untuk tahap awal pada dasarnya telah selesai. Saat senja menjelang, pemilik waduk datang sekali, membawa makan malam mewah untuk Yu Feng dan perkemahan sementara mereka dan menyelesaikan pasokan logistik untuk 2 hari ke depan dengan Yu Feng. Perkemahan di sisi Yu Feng cukup memadai untuk menyajikan beberapa hidangan rumahan yang umum, tetapi kualitas makanannya tidak terlalu rendah karena mereka sedang mengundang teman daring. Yu Feng mendiskusikannya sebentar dengan Liu Fengnian dan memutuskan untuk menyiapkan sayuran sendiri di perkemahan. Selain sarapan, hidangan utama setiap makan akan tetap diatur oleh bos waduk. Standarnya tidak akan kurang dari 1 ekor ayam, 1 ekor bebek, 1 ekor angsa sekali makan, lalu iga, dan semangkuk besar daging domba. Dalam perkataan Liu Fengnian, para pengunjung telah datang dari jauh untuk bersenang-senang, dan meskipun biayanya sedikit lebih mahal, mereka harus memastikan keramah tamahannya sesuai standar karena ini mencerminkan cara mereka memperlakukan tamu. Setelah makan malam, Yu Feng dan kelompoknya beristirahat sejenak. Karena mereka sudah berada di waduk, tentu saja mereka tidak mungkin melewatkan kondisi bagus seperti itu. Setiap orang memilih tempat memancing dan mulai mempersiapkan diri untuk memancing. Dalam proses ini, karya Yu Feng termasuk yang paling. Dia membawa beberapa kotak jagung fermentasi untuk mempersiapkan tempat memancing, dan setelah menemukan tempat yang bagus, Yu Feng menyibukkan diri dengan mempersiapkan semua orang terlebih dahulu, berusaha keras untuk mendapatkan tangkapan yang bagus di hari-hari berikutnya. Liu Fengnian, Qiang Zi, dan Wei Liang sama-sama memiliki tenaga dan usaha membantu. Yu Feng sendiri pun tak tinggal diam. Ia membagikan beberapa pelet Big Fish Must Kill yang baru diperolehnya kepada semua orang, menguji pepatah lama, dia yang berada di dekat beranda akan sampai ke bulan terlebih dahulu, saat mereka menguji keefektifannya. Big Fish Must Kill agak mirip dengan jagung, karena tidak larut saat dipancing, membuatnya ekonomis untuk digunakan, dan menggambarkan penggunaannya sebagai satu peluru untuk mengalahkan musuh, bukanlah suatu pernyataan yang berlebihan. Apa ini? Semuanya gelap dan berbau aneh. Qiang Zi mengambil umpan yang diserahkan Yu Feng, melihatnya, lalu mengendusnya dengan cemberut jijik di wajahnya. Kamu tidak menggunakan kotoran kambing ini untuk memancing, kan? Jangan main-main dengan kami, Yu. Wei Liang juga melirik umpan di tangannya yang, sejujurnya, memang mirip dengan kotoran kambing. Coba saja, dan Anda akan tahu. Ini sampel yang dikirim oleh seorang teman dari jauh. Jumlahnya sangat sedikit, tetapi konon sasarannya adalah yang berukuran besar. Buat rakitan kita lebih berat dan gunakan simpul hidup. Jika yang besar menggigit, jangan biarkan lolos. Yu Feng setengah bercanda mengingatkan semua orang. Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi umpan ini kelihatannya biasa saja. Qiang Zi mengerucutkan bibirnya, tidak ingin mempermalukan Yu Feng, dan tanpa mengubah susunannya, dengan santai menggantungkan umpan di kailnya. Meskipun Yu Feng telah menyarankan semua orang untuk menggunakan rakitan yang lebih berat dan menggantung simpul hidup, Qiang Zi tidak menganggapnya serius. Wei Liang memiliki sikap yang sama, hanya saja Liu Fengnian, yang mengetahui temperamen Yu Feng, lebih aman menggantungkan umpan pada tongkat pancing jarak jauh dengan rakitan kail peledak. Itu juga merupakan percobaan pertama Yu Feng, dan tak seorang pun punya pengalaman dengan efek umpan itu. Namun, hasil percobaan berikutnya mengejutkan semua orang. Begitu mereka mencoba, seluruh perkemahan menjadi kacau, kail terputus dan tali sering putus. Setelah setengah malam yang sibuk, hanya Liu Fengnian yang berhasil memancing ikan mas seberat lebih dari 20 pon. Sisanya, termasuk Yu Feng, tidak menangkap satupun ikan yang layak. Tidak buruk, Yu. Umpan baru apa yang kau punya ini? Tanya Liu Fengnian sambil berkeringat deras dan bernapas berat. Apakah ikan di waduk sudah gila? Atau umpannya terlalu ganas? Sial, saya menggunakan tali utama ukuran 14 dan P ukuran 5 sebagai tali pengikat, dan tetap saja, talinya terpotong. Berapa berat lagi yang harus kita bawa? Qiang Zi bersemangat meskipun tidak mendapatkan satu ikan pun. Awalnya ia memotong kailnya dan baru setelah itu ia mulai memasang umpan dengan lebih serius, memperbarui tali pancingnya untuk ikan besar, tetapi tangkapan keduanya tetap berakhir dengan tali pancing yang putus dan ikannya pun lepas. Itu efek umpan. Aku menggantungkan biji jagung di salah satu batang, dan tidak ada keributan sepanjang malam, kata Liu Fengnian, sambil menatap tajam ke mata Yu Feng. Yu Feng tersenyum dan berkata, sudah kubilang pada kalian semua untuk beralih ke alat pancing slip knot, tapi kalian tidak mendengarkan. Jadi siapa yang salah? Aku hanya punya beberapa lusin stok, jadi kita hanya bisa menggunakannya untuk diri kita sendiri. Sambil berbicara,
Wei Liang mengangkat tongkatnya dengan penuh semangat, dan suara melengking ikan yang menyambar menggema di sepanjang tepi waduk. Namun tak lama kemudian, simpul tali sepanjang 200 meter itu terentang penuh, dan ikan besar di bawah air itu pun berenang semakin dalam, sehingga tak ada pilihan lain selain memotong tali dan membiarkan ikan itu berlari lagi. Tidak bagus, apa sebenarnya itu yang ada di bawah air? Joran pancing Taiwan tidak bisa digunakan lagi, aku akan mengikuti jejak kakak Liu dan beralih ke joran casting, kata Wei Liang dengan sedikit penyesalan. Waduk ini sudah bertahun-tahun tidak pernah dipancing. Ada beberapa monster sungguhan di bawah air. Tidak, saya juga akan beralih ke joran casting. Pancingan tangan ini tidak kuat. Ma Boqiang menyetujui, sambil mulai memilah-milah peralatan pancingnya. Di permukaan, Yu Feng tampak tenang dan tenang, tetapi di dalam, badai sedang terjadi. Edisi emas, Big Fish Must Kill, sungguh luar biasa hebat. Ikan yang lepas dari Yu Feng sendiri jauh lebih kuat daripada ikan masking besar yang ditangkapnya beberapa hari lalu. Menghadapinya terasa sangat berat. Setelah serangkaian pergantian peralatan, keheningan menyelimuti sisi timur waduk, seolah waktu makan telah lewat, dan tidak ada ikan yang menggigit lagi. Setelah periode puncak menggigit ikan besar berlalu, tidak ada lagi pergerakan. Setelah menunggu dengan sabar selama 1 jam lagi tanpa hasil, semua orang dengan berat hati merapikan perlengkapan mereka, mengisi kembali tempat umpan mereka, dan kembali ke tenda mereka untuk beristirahat. Setelah seharian bekerja keras, Yu Feng tidak merasakan apa-apa selama memancing, tetapi begitu dia berbaring di tenda, rasa lelah menghampirinya, dan dia pun tertidur lelap. Keesokan paginya, Yu Feng dibangunkan pagi-pagi oleh alarm. Dia tidur nyenyak tadi malam, dan saat membuka matanya, dia merasa segar dan bersemangat. Saudara Liu Fengnian sudah bangun dan sedang menyiapkan mie di bawah kanopi yang didirikan untuk memasak. Yu Feng menyapanya, lalu membawa perlengkapan mandinya ke tepi air untuk mandi sebentar, karena hari ini ia harus bertemu banyak pemancing lain dan anak-anak. Ia tidak mungkin tampil dengan penampilan yang kurang dari rapi. Setelah menyelesaikan rutinitas mencuci muka, menggosok gigi, dan bercukur, mie yang disiapkan oleh saudara Liu pun siap. Ia memanggil kedua lelaki yang masih tertidur di dalam tenda, dan keempat lelaki dewasa itu menikmati mie rumahan mereka dengan kantung telur, sambil memuji mereka. Setelah sarapan dan bersih-bersih sebentar, Liu Fengnian, yang tidak punya tugas langsung, dan Wei Liang melanjutkan memancing di tempat mereka, sementara Yu Feng, sementara itu, mengeluarkan telepon genggamnya dan menanyakan kepada semua orang lagi tentang situasi saat ini. Semua personel berjalan sesuai rencana semula, dan yang terdekat sudah dalam perjalanan. Tepat saat Yu Feng selesai membuat putaran panggilan dan duduk untuk beristirahat, deru kendaraan off-road datang dari tepi bendungan waduk. Secepat itu, tampaknya tidak mungkin ada seseorang yang datang tepat setelah panggilan. Bingung, Yu Feng bangkit dari kursi lipatnya di bawah kanopi dan berjalan menuju tepi bendungan. Karena medannya, sulit untuk melihat situasi di puncak bendungan dari bawah. Yu Feng merentangkan kakinya yang panjang dan mengambil jalan sempit menuju bendungan. Melihat plat nomor mobil yang datang, Yu Feng menyipitkan matanya. Pengunjung tersebut bukanlah salah satu pemancing yang telah ia rencanakan untuk ditemuinya, melainkan seorang pemancing lokal dari kota Wei, dan jika tidak salah, salah satu plat nomor kendaraan itu milik Wang Jian. Bab 112. Bala bantuan tak terduga. Yu Feng memperhatikan Wang Jian dan kelompoknya, tetapi mereka belum keluar dari mobil dan belum melihat Yu Feng, yang baru saja naik dari jalan sempit. Mobil-mobil itu tidak berhenti. Sebaliknya, mereka melaju menuju area selatan waduk. Di bagian selatan waduk terdapat lahan yang cukup luas dan tertata, cocok dijadikan lahan parkir. Namun, permukaan air di sana relatif dalam, membuatnya cocok untuk memancing di musim gugur. Tidak jelas siapa yang memimpin, tetapi mereka langsung menuju ke sana dengan tujuan yang jelas. Yu Feng hanya kenal Wang Jian. Mereka tidak dekat dan bahkan pernah berselisih paham soal ikan, yang menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, Yu Feng tidak menghampirinya untuk menyambutnya dan sedikit mengerutkan kening saat mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi pemilik waduk. Dari sudut pandang pribadi Yu Feng, penyelenggaraan acara memancing ini dimaksudkan untuk menghindari keterlibatan orang-orang yang tidak terkait. Akan tetapi, sekarang Wang Jian dan kelompoknya telah tiba dengan beberapa mobil, jelas-jelas sudah siap. Yu Feng ingin memeriksa dengan pemilik waduk sebelum membuat rencana lebih lanjut. Telepon berdering beberapa saat sebelum tersambung. Halo? Yu kecil, apakah kalian sudah sarapan? Butuh sesuatu? Paman Liu, halo. Saya baru saja melihat sekelompok orang tiba di area waduk yang bukan dari pihak kita.
Bolehkah saya bertanya apa situasinya? Oh, benda itu, aku tahu. Mereka juga dari WCT, seorang teman dari teman saya datang untuk bersenang-senang. Saya suruh mereka pergi ke tepi selatan untuk menjauhi area perkemahanmu. Semua orang mengurus urusannya sendiri, jadi seharusnya tidak menjadi masalah, dan saya tidak memberitahu Anda secara khusus. Jawab pemilik waduk dengan santai. Dengan percakapan pada titik ini, Yu Feng tidak bisa lagi mengungkapkan pendiriannya. Ketika Yu Feng menelepon untuk membahas masalah ini sebelumnya, dia telah menyebutkan akan lebih baik untuk menghindari dorongan orang-orang tak terkait yang ikut campur hanya untuk bersenang-senang, yang telah disetujui oleh pemiliknya saat itu. Akan tetapi kini, para pengunjung itu adalah teman dari teman pemilik waduk itu, dan di pihaknya sendiri, mereka hanya ikut-ikutan Qiangzi. Lagi pula, jika mempertimbangkan besarnya waduk dan letaknya yang berbeda-beda, maka tidak ada gunanya mempermasalahkannya lagi. Aku mengerti. Dimulai pada siang hari, Anda akan kesulitan untuk mulai mengirim makanan ke sini, terutama tusuk daging dan pekerjaan mengasinkan seluruh daging domba di malam hari. Tolong jaga baik-baik. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur dengan baik. Itu tidak akan mengganggu acara Anda sama sekali. Oke. Setelah menutup telepon, Yu Feng kembali ke perkemahan tempat Qiangzi dan saudara Liu tidak ada hubungannya dengan kegiatan di pagi hari dan sudah berjongkok di dekat kotak pancing untuk mulai memancing. Yu Feng, yang untuk sementara tidak melakukan apa-apa, juga berjongkok di dekat kotak pancing dan dengan santai melemparkan beberapa pancing untuk menghabiskan waktu. Sementara Yu Feng santai menikmati waktu memancingnya, Wang Jian dan kakak magang seniornya Yu Kulong juga keluar dari mobil mereka. Secara total, kelompok Wang Jian terdiri dari 5 orang, Wang Jian, Yu Kulong, Xiao Bo, Ermao, dan teman Yu Kulong, Wang Pengfei. Kemampuan Wang Jian untuk datang adalah berkat bantuan Wang Pengfei. Setelah menerima telepon dari juniornya, Yu Kulong bertanya kepada teman-temannya dan akhirnya menghubungi Wang Pengfei. Pemilik waduk itu tidak berbohong kepada Yu Feng. Wang Pengfei memang merupakan saudara dekat Liu Tua, dan dalam hal hubungan, dia jauh lebih dekat daripada pihak Yu Feng. Sudah bertahun-tahun sejak saya datang ke sini, waduk ini telah banyak berubah. Lihatlah pohon hawthorn di bawah, sekarang sangat lebat. Aku ingat terakhir kali aku datang, mereka hanya setebal cangkir teh. Ermao mengamati sekeliling dan berseru. Suasananya cukup bagus, kami datang agak terlambat, bergegas menurunkan perlengkapan, lalu merapikan tempat perkemahan, dan kemudian memasang umpan perangkap dengan siput yang kami bawa. Saya ingat air di sini cukup dalam, tapi saya tidak yakin bagaimana ikan-ikan itu bisa makan. Kata Wang Jian sambil menurunkan peralatan dari kendaraan. Yu Feng dan yang lainnya ada di utara. Sisi itu sebenarnya lebih baik untuk memancing di air dangkal di musim semi. Tetapi jika kita mengincar ikan besar, perairan yang lebih dalam menguntungkan. Yu Kulong menunjuk dengan dagunya ke arah perkemahan yang telah didirikan Yu Feng dan yang lainnya. Kita bersenang-senang saja, ada seseorang di kelompok seberang kita yang tampaknya adalah putra wali kota atau kepala daerah. Kakakku butuh bantuan mereka, jadi lebih baik kita urus urusan kita sendiri dan jangan ikut campur dengan mereka. Wang Pengfei, seorang pria parubaya dengan wajah persegi dan potongan rambut datar, berdiri tegak, jenis postur yang jelas terlatih. Jangan khawatir, kami tidak akan menimbulkan masalah bagi saudaramu. Kami akan mengurus kesenangan kami sendiri. Yu Kulong berjanji dengan sungguh-sungguh. Bagus kalau begitu. Selamat bersenang-senang di sini, dan hubungi aku jika kau butuh sesuatu, aku ada urusan lain yang harus diselesaikan, jadi aku pergi sekarang, kata Wang Pengfei, siap untuk pergi setelah menyelesaikan tugasnya. Hei, jangan pergi. Kita datang bersama untuk bersenang-senang, bagaimana kau bisa lari di tengah jalan? Aku berencana untuk minum denganmu nanti siang. Yu Kulong mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Aku memang punya hal lain, aku tidak berbohong. Keponakan paman saya akan menikah pada tanggal 1 Mei, dan ada banyak detail kecil yang harus ditangani di rumah. Kalian bersenang-senanglah di sini, panggil aku kapanpun kalian sudah puas, aku akan menyuruh saudaraku mengirimkan makanan, tidak akan ada yang terlewat. Wang Pengfei melambaikan tangannya sambil berbicara. Dengan semua yang dikatakannya, Yu Kulong tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Banyak yang menikah sekitar tanggal 1 Mei, dan setelah mengenal Wang Pengfei selama bertahun-tahun, Yu tahu dia selalu berterus terang dan tidak pernah berbohong. Saat Wang Pengfei pergi, Wang Jian dan yang lainnya kini tinggal 4 orang. Beberapa hari yang lalu, Yu Feng telah menyiarkan langsung penangkapan ikan king yang besar, yang memotivasi Wang Jian dan teman-temannya untuk menemukan tempat ini melalui koneksi, khususnya menargetkan ikan king,
setelah membawa lebih dari 100 pon sekrup yang dibeli khusus untuk umpan. Meskipun mereka tidak terlalu sering mengunjungi waduk Cliff Dam, Wang Jian dan teman-temannya lebih terbiasa dengan waduk lain dan berkemah, mereka pun cepat terbiasa dengan kegiatan tersebut dengan berempat. Yu Feng telah lama melempar umpan di tempat pemancingannya. Secara teknis, pagi hari seharusnya menjadi waktu puncak untuk gigitan, tetapi hanya ada sedikit aksi. Joran Big Fish tidak menghasilkan apa-apa, hanya joran yang lebih pendek dengan tali yang lebih halus yang berhasil menangkap 7 atau 8 ikan mas berukuran layak, lebih baik daripada tidak sama sekali. Sesekali, Yu Feng akan mengonfirmasi lokasi semua orang di grup WeChat. Saat ini, teman yang paling dekat dengan waduk Cliff Dam hanya berjarak sekitar 20 km dan akan segera tiba di tujuan. Setelah semua orang menyusul, Yu Feng kembali mengonfirmasi rinciannya dengan Yu Ying. Dari Magic City, perjalanan dengan pesawat akan memakan waktu sekitar 1 jam. Yu Ying dan sahabatnya telah memesan tiket dan masih berada di rumah, belum berangkat. Cheng Zi, bagaimana pakaian ini cocok untukku? Yu Ying berpegangan erat pada lengan sahabatnya, masih ragu-ragu. Su Cheng, agak jengkel, berkata tanpa pikir panjang, sayang, kamu orang yang sangat romantis, kamu sudah menanyakan hal itu kepadaku 11 kali hari ini. Saya hanya ingin membuat kesan yang baik. Cepat bantu aku memutuskan. Yu Ying tidak terganggu dengan kekesalan sahabatnya. Kakak, kamu pergi berkemah, bukan menghadiri jamuan bisnis. Mengenakan sepatu hak tinggi dan gaun malam sungguh konyol. Cukup kenakan celana jeans dan kaos yang rapi. Oke. Ini terakhir kalinya aku menjawab pertanyaan bodoh ini. Kalau tidak, Nyonya tidak akan ikut denganmu, jawab Su Cheng, sedikit kesal. Baiklah, baiklah. Yu Ying cemberut, sambil sedih melepaskan gaun terindahnya sekali lagi. Bab 113. Penggemar tiba. Pukul 9.40 pagi, Yu Feng menerima panggilan pertama dari seorang rekan penggemar memancing. Extra Beef Noodles adalah orang pertama yang tiba di alamat di GPS. Halo? Apakah itu saudara Feng? Ini adalah mie daging sapi ekstra. Saya sudah sampai di dekat waduk. Kalian di mana sekarang? Suara Extra Beef Noodles di telepon terdengar seperti seorang pemuda yang tidak terlalu tua. Dia sangat sopan lewat telepon, dan meskipun dia tidak tahu usia Yu Feng, dia langsung memanggilnya dengan hormat sebagai saudara Feng. Halo, sobat. Apa saja landmark yang ada di sekitar Anda saat ini? Tempat perkemahan kami terletak di tepi timur waduk, kira-kira di tengah jalan. Ada sebuah mobil van putih terparkir di area atas tanggul. Jika kau melihat ke bawah dari sana, kau bisa melihat deretan tenda dan kanopi biru. Yu Feng menggambarkan lingkungan sekitar dengan sangat rinci. Oh, sekarang aku melihatnya. Aku akan menyetir ke sana. Akan menutup telepon sekarang, sampai jumpa lagi. Setelah menerima telepon dari si penggila memancing, Yu Feng meletakkan pancingnya. Karena saudaranya datang dari jauh, ia merasa harus pergi dan menyapanya serta membantu dengan perlengkapannya. Saat menaiki tanggul, benar saja, ada sebuah Volkswagen Passat dengan plat nomor kota tetangga terparkir di sebelah van putih itu. Seorang pemuda berpakaian santai sedang melihat-lihat di tanggul. Pria ini mungkin tingginya sekitar 180 cm, memiliki fisik yang bagus, dan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah kulitnya yang agak gelap, warna sehat yang sering terlihat pada orang-orang yang sering melakukan aktivitas luar ruangan. Di sini, Yu Feng melambaikan tangannya dan berteriak dari jauh. Beef Noodles telah melihat Yu Feng di siaran langsung dan segera menyusulnya. Halo, halo. Aku Misapi, panggil saja aku Xiao Chen, dari kota M. Misapi menyapa Yu Feng tanpa ragu. Anda datang cukup awal. Di mana perlengkapanmu? Aku akan membantumu membawanya ke perkemahan. Aku sudah menyiapkan tenda dan tempat memancingmu sebelumnya. Yu Feng buru-buru mengundangnya. Oh, oke. Jawab Beef Noodles sambil mulai mengeluarkan barang-barang dari bagasi dan kursi belakang mobil. Dari perlengkapannya saja, Yu Feng tahu bahwa Beef Noodles sudah pasti seorang pemancing waduk yang berpengalaman. Perlengkapan memancing Taiwan, sepatu bot untuk masuk ke air, berbagai peralatan khusus, tas pancing, kotak pancing, pelindung ikan, perlengkapan lengkap. Kamu punya satu set barang yang cukup lengkap. Bawalah barang-barang kecil itu sendiri agar tidak hilang nanti, dan berikan aku barang-barang besar seperti Taiwan Fishing Station dan Fishing Box. Baik sekali kamu, saudara Feng. Saya tidak pernah menduga, penampilan Anda di dunia nyata hampir sama dengan di internet.
Saya dan istri saya bahkan sempat mempertimbangkan hal ini, karena kami pikir Anda pasti memakai filter kecantikan. Beef Noodles dengan santai menyerahkan kotak pancing dan tas joran kepada Yu Feng sambil menggodanya tentang penampilannya. Haha, cuma orang kasar, nggak ada yang perlu dipercantik di situ. Jalan di depan agak kasar, hati-hati melangkah. Jangan khawatir, aku pernah melewati jalan yang lebih sulit dari ini. Ini tidak akan menjadi masalah. Yu Feng memimpin jalan, dan Beef Noodles mengikutinya sambil membawa berbagai perlengkapan, bergegas menyusuri jalan setapak yang terjal menuju lokasi perkemahan. Liu Ge, Qiang Zi, dan Xiao Wei, ada teman yang datang ke perkemahan kita. Seru Yu Feng sambil memperkenalkan mie daging sapi kepada teman-temannya. Datang lebih awal ada keuntungannya. Di perkemahan, selain 2 tenda yang khusus disediakan Yu Feng untuk anak-anak, tenda-tenda lainnya belum ada yang punya dan dapat dipilih. Beef Noodles tidak terlalu peduli dengan kondisi akomodasi. Ia segera meletakkan ranselnya berisi pakaian dan berbagai barang ke dalam tenda dan segera mengalihkan perhatiannya ke tempat memancing di tepi air. Saudara Feng, di mana saja titik yang sudah kamu beri umpan? Saya tidak peduli dengan makanan dan penginapan, tetapi tempat memancingnya harus bagus. Saya tidak datang lebih awal hanya karena sudah dekat. Tolong beri aku tempat yang bagus. Mie sapi meminta dengan mendesak. Yu Feng sepenuhnya memahami perasaan mie daging sapi, dan dengan senyum di wajahnya, dia berkata, lihat barisan di sebelah anjungan pemancingan itu? Aku membuat tanda dengan batu di sepanjang pantai. Arah anak panah menunjuk ke arah tempat makan, tiang pendek sepanjang 3,6 meter, dan tiang panjang sepanjang 7,2 meter. Ada banyak tempat memancing, dan medan di sini relatif datar, pilih tempat manapun yang Anda suka. Baiklah. Terakhir kali aku melihatmu melakukan streaming langsung di waduk, ikan mas cerucian besar itu sungguh lezat. Kali ini aku harus menuruti kemauannya. Aku akan memilih tempat dulu, sampai jumpa lagi. Tentu. Teriaklah jika kau butuh sesuatu, dan panggil aku jika kau tidak bisa menemukanku. Yu Feng menambahkan dengan spesifik. Oke, jawab Beef Noodles, lalu sambil memanggul perlengkapan pancingnya, ia menuju ke area yang ditunjukkan Yu Feng. Setelah menyelesaikan mie daging sapi, Yu Feng dengan santai mengirim pesan di grup WeChat sementara. Ekstra Beef Noodles sudah mendarat dengan selamat, masih dalam perjalanan saudara-saudara, menunggu kedatangan kalian. Gambar yang disertakan adalah foto seorang pemuda yang membawa banyak tas, berjalan menuju tempat pemancingan. Awalnya itu hanya komentar biasa di grup, tetapi semua orang menjadi gelisah setelah melihatnya. Sial, kukira aku datang lebih awal, tapi ada yang datang lebih awal lagi. Masih 15 km lagi, aku akan segera sampai. Bisakah kita mengambil tempat memancing mana saja? Sial, kurasa aku mungkin telah melewatkan sesuatu. Kalau kita datang terlambat, tidak akan ada tempat bagus tersisa. Ya, bagaimana aku bisa melupakan itu? Aku masih jauh, hampir 60 li, kawan, sisakan tempat yang layak untukku. Jalannya macet, masih 110 km lagi, dan saya perkirakan akan sampai sore atau malam hari. Amitabha, semoga mobil di depan melaju lebih cepat. Saya ingin memancing, saya ingin memancing. Melihat semangat di antara sekitar 10 orang dalam kelompok itu, Yu Feng dengan cepat meyakinkan mereka, jangan khawatir, semuanya. Kami punya cukup banyak tempat. Kami hampir menyisakan sebagian besar pantai timur untuk perkemahan kami. Saya sudah menyiapkan tempat untuk saudara-saudara sebelumnya. Jangan khawatir tentang tempat memancing. Pastikan Anda berkendara dengan aman di jalan, utamakan keselamatan saat bepergian. Yu muda sangat murah hati. Saudara Feng hebat sekali, kita akan minum-minum denganmu malam ini. Beef Noodles menjadi yang pertama, diikuti oleh yang lainnya yang datang silih berganti. Pada waktu berikutnya, Yu Feng menerima telepon dari teman-teman memancingnya hampir setiap setengah jam hingga 1 jam, membantu dan menampung mereka semua. Agak membosankan, tetapi dia merasa luar biasa baik. Internet adalah tempat ajaib. Ia menghubungkan orang-orang dari mana saja, tak terlihat satu sama lain secara daring, namun masing-masing orang adalah individu yang nyata dan hidup. Mungkin sulit untuk mengukur sifat seseorang secara daring, tetapi kenyataannya, saat Anda berinteraksi dengan mereka, kata-kata dan tindakan mereka dapat memberi Yu Feng wawasan tentang kepribadian mereka. Orang-orang yang gemar beraktivitas di luar ruangan dan menjalin pertemanan umumnya tidak memiliki watak yang sangat kaku. Setelah bertemu dengan beberapa saudara, mereka semua ternyata sangat berhati terbuka. 2 orang pria bahkan rela menempuh jarak yang jauh untuk membawakan hadiah bagi Yu Feng, dan hal itu menyentuh hatinya yang terdalam.
Pukul 11:20, teman Qiangzi tiba di perkemahan bersama dua temannya yang sedang memancing yang bepergian dengan kereta api. Dengan total 13 teman memancing, 8 telah tiba, dan 5 masih dalam perjalanan. Setelah dua pendatang baru terakhir tiba sekitar pukul 11:30, pemilik waduk mengantarkan hidangan lezat pesanan Yu Feng tepat waktu, dan dengan demikian hidangan pertama dimulai di perkemahan. Bab 114. Siaran langsung waktu makan siang. Yu Feng dan Qiangzi menata makanan yang diantar di atas meja, lalu memanggil semua orang untuk duduk. Di antara 8 teman daring yang datang, hanya King Feng Zilai yang sedikit lebih tua, seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Sisanya adalah kaum muda, paling banyak berusia awal 30-an. Ini pertama kalinya kita kumpul bareng, kita udah kenal di internet, tapi kenyataannya, mungkin aku belum tahu nama asli mereka semua. Tapi tak masalah, kita akan saling mengenal perlahan-lahan. Syaratnya sederhana, jadi jangan malu-malu. Tidak banyak yang bisa ditawarkan di alam liar ini, jadi minumlah sebanyak yang kau bisa. Yu Feng menyampaikan pidato pembukaan yang penuh semangat. Apakah hidangan ini tidak cukup enak? Kami punya ayam, bebek, dan angsa besar, ditambah daging kambing. Aku sudah sering memancing, tapi baru kali ini semewah ini. Han Xuanzuo, yang duduk di sudut barat daya, membuka 2 botol bir dan memberikannya kepada temannya di sebelahnya. Tepat. Dulu kalau 2-3 hari di waduk, yang ada hanya mie instan atau makanan cepat saji, bisa makan yang panas-panas saja sudah enak. Standar hari ini bahkan lebih baik daripada makan di rumah. Shuang Fei Dachao setuju. Wajah orang ini kecoklatan, menunjukkan ia adalah pemancing waduk yang berpengalaman. Beef Noodles menyekat tangannya dengan tisu dan berkata, biar kukatakan padamu, Yu Feng, kamu harus mulai streaming langsung sekarang. Sungguh hidangan yang mewah, biarkan para kipas besi di sungai dan saudara-saudara yang sedang dalam perjalanan melihatnya. Ini saran yang bagus, tunjukkan pada mereka. Biarkan mereka yang tidak bisa datang merasakan suasana yang meriah. Han Xuanzuo mengatupkan bibirnya untuk menahan tawa, menghasut Yu Feng untuk mulai streaming dan membangkitkan kecemburuan. Yu Feng memikirkannya dan memang melihat ada maknanya. Persiapan untuk pertemuan memancing telah memakan waktu berhari-hari, dan meskipun banyak orang tidak dapat hadir, mereka pasti khawatir tentang hal itu. Memulai streaming saat makan siang bukanlah ide yang buruk. Baiklah. Saya akan melakukan streaming pendek. Saya akan menyiapkan perlengkapannya. Kalian telah melakukan perjalanan jauh dan pasti lapar, mulailah makan untuk mengisi perut sebelum minum. Saya akan membuat alirannya berjalan. Oke. Sambil berteriak, Yu Feng berbalik dan kembali ke tendanya untuk mengambil drone dan batang kendali jarak jauh yang digunakan untuk siaran langsung. Streaming langsung di depan semua orang pada kenyataannya agak berbeda dari streaming daring, paling tidak karena mereka benar-benar dapat melihat drone tersebut. Faktanya, kendali drone itu terhubung dengan pikiran Yu Feng, tetapi dia masih membutuhkan batang kendali untuk menjelaskan kepada penonton. Setelah memeriksa sebentar, dia menyalakan teleponnya dan memilih untuk memulai streaming. Pemandangan dari kamera drone muncul di ruang siaran langsung. Astaga! Yu Feng akhirnya streaming. Akhirnya streaming ke-1. Saya sudah cek aplikasi streaming beberapa kali pagi ini, saya pikir notifikasi spesialnya rusak. Apa-apaan ini? Bagaimana dengan tempat nongkrong memancingnya? Tidak ada streaming kemarin atau hari ini, dan tidak ada obrolan di grup juga. Begitu streaming dimulai, lebih dari 300 teman daring bergabung dalam ruangan. Seperti yang dikatakan Beef Noodles, banyak orang memang memikirkannya. Halo semuanya, saya streamer pemancingan luar ruangan Yu Feng. Setelah sehari persiapan kemarin, pertemuan memancing berlangsung sesuai jadwal. Pagi ini, 8 saudara yang tertarik untuk bergabung dalam pertemuan tersebut telah tiba, dan sisanya sedang dalam perjalanan. Kami sedang makan siang, dan saya akan meluangkan waktu sebentar untuk streaming. Yu Feng memberikan pengantar sederhana, lalu mengubah tampilan untuk memperlihatkan 2 meja lipat di bawah kanopi, tempat sekelompok pria dari berbagai latar belakang duduk mengelilingi hidangan makanan yang sangat mewah. Astaga! Apakah makan siang semewah ini? Kurasa aku melihat ayam dan iga. Mata macam apa yang kau miliki di atas? Tidak termasuk sayuran, ada 4 atau 5 hidangan utama saja. Ada yang aneh, mereka tampaknya mengulanginya. Banyak sekali dagingnya, aku jadi ingin memakannya. Omong kosong, siapa yang tidak mau makan? Sungguh sial karena tidak memenangkan undian. Ayam pedas, bebek bir,
angsa rebus dalam panci besi. Dan ada rak daging yang tidak jelas, mungkin daging babi atau daging domba. Ikan itu adalah ikan mas rebus, tetapi cukup besar, beratnya sekitar 5 atau 6 pon. Seorang koki berusia 13 tahun lewat, kualitasnya begini, saya jadi iri dan dengki. Angkat tangan untuk pria di atas. Cukup dengan menonton siaran langsungnya, Anda dapat mengenali semua hidangannya. Dalam siaran langsungnya, ada seseorang yang berpengetahuan luas, dan dia hampir memasak dengan benar semua hidangan di meja Yu Feng, kecuali semangkuk daging domba. Dan sungguh, dimanapun Anda berada, pepatah, makanan adalah kebutuhan utama manusia, benar adanya. Antusiasme para penonton live streaming dalam berdiskusi soal makanan ternyata melebihi ekspektasi Yu Feng, bahkan lebih besar dibanding saat live streaming memancing. Rumah tangga kami memang kecil, jadi tidak banyak barang bagus yang bisa kami berikan kepada teman-teman yang datang berkunjung. Ini yang saya minta pemilik waduk dari desa terdekat untuk persiapkan. Ayam kampung, bebek liar, dan angsa. Dan di baskom terbesar ini ada daging domba utuh yang direbus. Ikan-ikan tersebut merupakan ikan liar dari waduk. Kita cukupkan ini saja. Yu Feng berpikir sejenak dan memperkenalkan semua hidangan di meja yang menjadi pusat perhatian semua orang. Kakak Yu, kamu sudah berubah. Kamu tahu tidak ada orang lain yang bisa memakannya, tapi kamu memperkenalkannya dengan sangat rinci. Ayam, bebek, dan angsa kecil yang berkeliaran bebas. Sial, melihat 2 hidangan sayur dan 2 hidangan daging di hadapanku, tiba-tiba saja keduanya tak menarik lagi. Tuan rumah, saya mohon Anda untuk bersikap baik, sengaja memulai siaran langsung pada saat ini hanya untuk membuat semua orang ngiler. Sangat lapar. Kapan tuan rumah mengadakan pertemuan memancing lagi? Apakah tidak apa-apa jika saya pergi dengan biaya sendiri? Ini semua adalah barang berharga. Anda tidak bisa mendapatkannya di kota bahkan dengan uang. Apa yang harus dilakukan jika ngiler? Ini sangat menyebalkan. Bukankah ini hanya pamer kekayaan dan mengundang kebencian? Menggambar lingkaran dan mengumpat tuan rumah karena membayar lebih saat membeli bahan makanan, dan selalu kekurangan bumbu saat memasak mie instan. Rasa frustrasi para pemirsa dalam obrolan langsung sangat tinggi. Tetapi bahkan dengan keluhan mereka, kata-kata mereka tetap cukup pantas. Komentar yang sedikit lebih ekstrim sebagian besar bernada bercanda. Yu Feng menyeringai dan berkata, "Haha, semuanya, tolong terus dukung aku. Jika memungkinkan, kita dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan acara memancing seperti ini di masa mendatang, mencari tempat yang cocok dan mengatur waktu untuk memancing bersama. Kita bicarakan ini nanti saja. Sekarang semua orang sudah ada di sini. Izinkan saya memperkenalkan saudara-saudara yang telah tiba. Semua wajah yang familiar, datang dari seluruh negeri, dari jarak 100 hingga 1800 km. Sudah waktunya untuk perkenalan, orang-orang ini jelas terlihat seperti pemancing berpengalaman, warna kulit mereka menunjukkan mereka. Siapakah pria di sebelah kiri pembawa acara itu, yang berkulit gelap namun cukup tampan? Pria yang duduk di seberangnya juga tidak buruk, dengan alis tebal dan mata besar, terlihat sangat bersemangat. Yu Feng melirik mie daging sapi ekstra dan berkata, "Baiklah, jangan menebak-nebak lagi. Dimulai dari kiri saya, pria tampan ini adalah extra beef noodles. Di sebelah kirinya, dengan kulit paling gelap di meja, adalah Han Xuan Zuo. Kemudian di sebelah kirinya lagi adalah Shuang Fei Da Chao, diikuti oleh Lemon Shrimp, Dong Rie, Sue Wu Heng. Di seberangku adalah Happy Chow Tik Dance, dan di sebelahnya adalah King Feng Zilai." Setiap kali Yu Feng memperkenalkan seseorang, kamera akan menyorot orang tersebut. Mereka semua adalah pria-pria besar tanpa rasa malu, melambaikan tangan atau mengangkat botol bir mereka untuk menyapa semua orang. Burung-burung yang sejenis berkumpul bersama, semua teman yang dipilih ini adalah pemancing berpengalaman. Di pagi hari, saat Yu Feng membantu membawa peralatan ke perkemahan, ia melihat beberapa orang menggunakan perlengkapan impor berkualitas tinggi dari Jepang. Tingkat pengeluaran konsumen mereka membuat Yu Feng terkesan. Bagaimana dengan orang di sebelah kanan tuan rumah? Mengapa tidak memperkenalkannya juga? Seorang penonton yang bermata tajam memperhatikan kehadiran saudara Liu. Bab 115. Tamu misterius. Haha, kalian di siaran langsung benar-benar punya mata yang tajam. Pria tampan di sebelah kananku adalah kakak laki-lakiku, Liu Fengnian. Meskipun secara teknis saya yang memulai acara memancing ini, sebagian besar pekerjaan persiapan sebenarnya dilakukan oleh saudara Liu. Di sebelah saudara Liu adalah M. Abo Qiang, Qiang Zi. Dan di sebelah Qiang Zi adalah Wei Liang, Bos Wei. Orang-orang ini semuanya adalah saudara-saudaraku yang terkasih.
Tim kami yang beranggotakan 4 orang berkolaborasi dan bertanggung jawab atas logistik sepanjang acara memancing. Kalau kalian yang datang ke daerah waduk tidak menemukan saya, hubungi saja salah satu dari mereka. Dan mereka akan membantu menyelesaikan masalah yang kalian temui sebaik mungkin. Yu Feng adalah orang yang sangat ramah. Dia tidak segan-segan mengungkapkan rasa terima kasih dan kekagumannya saat memperkenalkan teman-temannya. Baik Liu Fengnian, Qiang Zi, maupun Wei Liang, kehangatan memenuhi hati mereka saat mendengarkan perkenalan Yu Feng dalam siaran langsung. Mereka bertukar pandang dan dengan suara bulat mengangkat botol bir mereka. Haha, terima kasih semuanya sudah datang ke siaran langsung untuk mendukung saudaraku. Karena keadaan di dunia nyata, banyak saudara tidak bisa hadir secara langsung, jadi disinilah saya, Liu Fengnian, menawarkan sebotol bir kepada semua orang melalui layar. Setelah pidatonya, Liu Fengnian mengambil bir Xingtao di depannya dan menenggaknya. Melihat ini, Qiang Zi dan Wei Liang, meskipun selangkah lebih lambat, juga mengangkat botol bir mereka dan menghabiskannya. Suasana riuh itu menjangkiti setiap orang di meja, termasuk Yu Feng. Mereka semua mengangkat botol bir mereka dan meneguknya. Brengsek. Suasananya enak banget, tiba-tiba makanan jadi nggak penting lagi, jadi pengen kumpul-kumpul terus minum bir kayak gini. Orang-orang yang ada di kamera benar-benar bisa menahan minuman mereka, menenggak bir itu tanpa bergeming. Orang Shandong benar-benar punya kemampuan luar biasa dalam menenggak alkohol, kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah menyerah. Saudara Liu pasti memiliki posisi yang tinggi, sikapnya barusan terlalu memerintah. Apakah Brother Liu menyelenggarakan siaran langsung? Saya benar-benar ingin mengikutinya. Aku juga ingin mengikutinya. O1. Yang mengejutkan Yu Feng, tindakan sederhana minum bersama semua orang yang dipimpin Liu Fengnian sebelumnya, ternyata berhasil memikat beberapa penggemar. Yu Feng menyeringai dan berkata, haha, kakak Liu tidak melakukan streaming, dia biasanya mengintai di siaran langsung saat dia senggang. Foto profilnya adalah wajah aslinya. Lihat saja di sini. Saya tidak akan mengatakan apa sebenarnya itu. Jaga-jaga kalau ada cewek yang suka dan mengirim pesan pribadi, aku khawatir adik iparku bisa ketahuan. Mendengar lelucon itu, baik yang ada di siaran langsung maupun yang ada di meja makan tertawa hampir bersamaan. Yu Feng memeriksa waktu di ponselnya. Sebelum dia menyadarinya, siaran langsung telah berlangsung selama lebih dari 40 menit. Selama siaran langsung, semua orang tampak relatif santai di meja makan, tetapi masih sedikit terkendali di bawah sorotan kamera. Jadi Yu Feng memutuskan sudah waktunya untuk mengakhiri siaran langsung. Gerakan ini persis seperti pepatah, pukul keras dan lari, sangat merangsang. Saudara-saudara di live streaming, sekian untuk sesi sore ini. Setelah semua orang tiba di sore hari, saya akan secara resmi memulai siaran langsung hari ini sebelum pukul 5. Kami mengadakan pesta barbeque api unggun malam ini, jadi jangan lupa saksikan. Saya juga akan memberitahu Anda sedikit rahasia. Untuk efek streaming langsung dari acara memancing ini, saya secara khusus mengundang tamu misterius yang hebat. Aku akan mengungkapkan siapa orangnya malam ini. Tamu misterius? Mungkinkah itu tembakan besar dari kalangan pemancing? Atau tokoh lainnya? Beri kami petunjuk. Makan siang yang lezat saja sudah cukup, dan sekarang ada acara barbeque di malam hari? Apakah ini seharusnya menjadi pertemuan memancing atau pertemuan pecinta kuliner? Kalau aku tahu bakal kayak gini, aku juga bakal ikut undiannya. Sekarang saya sangat menyesalinya. Saya tidak bisa menolak makanan enak. Karena ini pesta, mungkinkah Yu Ying diundang, ya? Bukankah ada skandal besar tentangnya baru-baru ini? Kamu yang di atas pasti terlalu banyak menonton drama idola yang murahan. Membesarkannya dan menambah beberapa penggemar, itu tidak buruk, tetapi Anda mengharapkan Yu Ying untuk menghadiri pertemuan luring? Tahukah Anda berapa banyak hadiah yang dilemparkan Godfather ke ruang siaran langsung Yu Ying dalam satu malam? Dia bahkan tidak mendapatkan WeChat-nya. Meskipun Yu Feng memang hebat, aku merasa mengundangnya offline adalah hal yang mustahil. Kamu di atas benar. Kalau Yu Ying sendiri yang muncul di pesta siaran langsung malam ini, aku akan makan kotoran sambil berdiri di atas kepalaku. Berdiri dengan kepalaku sambil memakan kotoran O1, benar-benar mustahil. Orang-orang dalam siaran langsung itu benar-benar memiliki imajinasi yang liar. Yu Feng hampir tidak mengisyaratkan apapun, namun beberapa orang menebak dengan benar, meskipun dengan lebih banyak keberatan. Yu Ying, sebagai selebriti internet papan atas, selalu berjalan mengikuti irama gerakannya sendiri. Bukan hal yang aneh bagi selebriti internet kelas 2 atau 3 untuk muncul di pesta ulang tahun rekan kerja atau upacara pembukaan untuk menghasilkan uang, tetapi Yu Ying tidak pernah menghadiri acara seperti itu. Saat pembicaraan di saluran publik makin lama makin mengada-ada, Yu Feng dengan tepat mengambil alih pembicaraan.
Soal siapa yang akan datang, aku akan membuat kalian semua penasaran untuk saat ini, ungkapkan malam ini. Setelah makan siang, anak-anak akan memulai kegiatan memancing di waduk. Kalau ada hasil tangkapan yang bagus, akan saya buat sketsanya dan saya posting secara bertahap di laman pribadi saya. Silakan terus ikuti, dan itu saja untuk saat ini. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Karena siaran langsungnya dimatikan, semua orang di meja masih belum bergegas untuk mulai makan. Extra beef noodles, yang paling terus terang dari semuanya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Yu Feng, siapa yang datang malam ini?" Itu sebenarnya bukan Yu Ying, kan? Ya, tuan yang mana yang kamu undang? Saya melihat banyak peralatan di tenda kosong ketika saya sedang menyiapkan semuanya tadi, seperti beberapa DDJ dan sistem pengeras suara. Yu Feng tersenyum, melirik ke sekeliling pada semua orang dan berkata, "Memang, Yu Ying dan seorang teman wanita terbang di atas sore ini. Aku butuh semua orang untuk bersikap sedikit pendiam nanti. Aku sudah memberinya beberapa janji. Jangan terlalu berlebihan, atau akan sulit bagiku." Sialan. Kamu benar-benar membuat Yu Ying datang. Mungkinkah rumor itu benar? Sangat luar biasa. Saya terkesan. Yu Feng menghadapi rentetan pertanyaan itu dengan seringai, katanya, "Hentikan tebak-tebakan liar itu. Ingatlah pengingatku, jika kamu saudara-saudaraku, janganlah mempersulit aku. Berdasarkan pengalaman memancing terakhir kami, waktu puncak untuk menangkap ikan adalah pukul 2 hingga 4 sore. Setelah makan, kita semua bisa berjaga-jaga. Mungkin kita akan bertemu dengan yang besar." Yu Feng dengan cekatan mengganti topik. Melihat dia tidak mau menjawab secara langsung, semangat gosip yang membara di kelompok itu harus dipadamkan sementara. Dan ketika Yu Feng menyebutkan waktu puncak menangkap ikan di sore hari, perhatian mereka berhasil dialihkan. "Yu Feng, apakah kamu membawa umpan yang menangkap Big King terakhir kali? Bisakah kamu menyisihkan sebagian untukku? Saya membawa joran ikan besar dan tali pancing berat khusus untuk ikan besar." Han Xuanzuo bertanya dengan rasa ingin tahu. Bir juga mengangkat kepalanya, "Kupikir aku satu-satunya yang punya ide itu. Aku juga membawa satu set joran dan tali pancing Big Fish." Saya juga. Reservoir tidak membatasi joran casting jarak jauh atau apapun, bukan? Aku masih punya banyak umpan segar di bagasiku. King Feng Zilai juga mengangkat tangannya. Dengan obrolan tentang ikan di sore hari, rombongan di meja makan menjadi bersemangat lagi. Bab 116. Jangkar penghambur emas. Di waduk, pada prinsipnya tidak ada pembatasan metode penangkapan ikan. Anda dapat menggunakan joran tangan atau joran laut dengan gulungan. Namun jangan gunakan metode penangkapan ikan dengan jangkar yang kasar. Aku tidak keberatan di sini, tapi pemilik waduk mungkin tidak senang. Yu Feng menjawab dengan sederhana. "Apa yang kamu katakan tentang memancing dengan jangkar, apakah itu termasuk memancing? Ini seperti menggunakan jaring insang atau menyetrum ikan, tidak memerlukan keahlian apapun," kata King Feng Zilai dengan santai. "Kami semua pemancing yang taat aturan, kami tidak melakukan trik seperti itu." "Feng, kamu baru saja mengganti topik pembicaraan. Kamu belum bicara soal jagung." Han Xuanzuo tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Yu Feng menyeringai dan berkata, "Jagung bisa digunakan. Masih ada setengah botol di kotak pancingku, tapi aku baru saja menyiapkan sesuatu yang lain. Tadi malam saya mencobanya bersama saudara Liu dan yang lainnya, dan efeknya sungguh mengerikan. Apakah ada yang mau mencobanya? Produk baru lagi? Di mana letaknya? Tunjukkan pada saudara-saudara." Begitu semua orang mendengar bahwa Yu Feng punya senjata rahasia baru, mereka langsung berhenti makan, berharap dia akan menunjukkannya langsung ke sana agar semua orang bisa mempelajarinya. Jika pelet kotoran domba itu terlihat menarik, Yu Feng mungkin akan membawanya ke meja makan agar semua orang melihatnya. Tetapi benda-benda ini terlihat agak tidak menarik. Kalau dipegang, selera makan siang jadi hilang. Saya punya barang ini dalam jumlah yang sangat terbatas. Setelah kita selesai makan, saya akan memberikan semua orang beberapa pelet untuk dicoba. Benda ini baunya agak kuat, takutnya bisa membuat semua orang tidak suka makanannya. Ayo makan dulu, nanti kita urus. Jelas Yu Feng. Ayo makan dulu. Cepatlah, setelah makan mari kita lihat apakah ikan besarnya menggigit. Makanan enak hanya sekedar aksesoris, hati seorang nelayan terletak pada memancing. Mendengar Yu Feng mengatakan mereka akan membagikan umpan setelah makan, semua pria langsung mempercepat makan mereka ke tingkat yang lebih tinggi.
Beberapa kali bersulang simbolis dengan 2 atau 3 botol bir menandai berakhirnya upacara minum. Mereka mengesampingkan hambatan mereka dan menyantap sebagian besar hidangan utama untuk makan siang. Setelah makan siang, Yu Feng mengeluarkan Big Fish Maskil yang sulit didapat dari kotak pancingnya. Barangkali di dalam kotak pancing itu agak hangat, bau busuk yang tadinya agak menyengat menjadi lebih buruk begitu Yu Feng mengeluarkannya, bahkan membuat dirinya sendiri mengerutkan kening. Awalnya tampak seperti pelet kotoran domba. Tetapi sekarang, mengapa baunya seperti campuran tanaman obat dan bau busuk yang sulit dijelaskan? Apakah ini senjata rahasia yang kau sebutkan? Tanya Han Xuanzuo dengan cemberut. Mie daging sapi juga meringis. Ih, baunya nggak enak banget. Yu Feng mengangguk. Mungkin karena suhu di dalam kotak pancing yang tinggi, baunya jadi lebih kuat. Siapa yang mau mencobanya? Semua orang antusias saat makan, tetapi setelah melihat kejadian sebenarnya, semua orang mulai berpikir 2 kali, bertukar pandang, mengira itu mungkin lelucon Yu Feng. Hanya King Feng Zilai, yang lebih tua, dengan berani mengambil beberapa pelet untuk mencoba memancing. Yang lainnya memilih jagung ajaib yang pernah digunakan Yu Feng sebelumnya. Jika Anda menggunakan pelet kotoran domba ini, ingatlah untuk menyiapkan kelompok tali pancing besar dan pancing ikan besar. Tadi malam, saya kehilangan beberapa yang besar karena antreannya terlalu pendek. Aku hanya menangkap ikan mas seberat sekitar 20 pon dengan joran lemparan panjang. Yu Feng secara khusus mengingatkan mereka. Baiklah. Saya akan menggantinya nanti. Pemancing mana yang terlalu berharga? Saya bahkan pernah mencoba mencampurkan air kencing anak saya yang masih balita ke dalam anggur obat untuk memancing. Jika anak-anak muda ini tidak tahan dengan bau kecil ini. King Feng Zilai tampak tenang. Setelah umpan dibagikan, semua orang pergi ke tempat memancingnya masing-masing dan bersiap. Mereka sudah lama ingin bermain di sini, kini keinginan mereka terpenuhi. Terik matahari sama sekali tidak mengganggu mereka. Mereka memasang payung memancing, mengenakan pakaian tabir surya, dan melanjutkan pertempuran mereka. Secara logika, sebagai tuan rumah Yu Feng seharusnya tetap tinggal di acara memancing yang digagasnya. Tetapi setelah makan siang, ia hanya berbaring di tempat tidur gantung di hutan sebentar sebelum meninggalkan waduk. Sebelum naik pesawat, Yu Ying menelepon Yu Feng. Hanya butuh waktu 1 jam untuk terbang dari Magic City, dan Yu Feng akan menjemputnya secara pribadi. Yu Feng masuk ke dalam BMW seri 7 yang diatur oleh Qiang Zi dan bergegas menuju bandara kecil di kota Wei. Bunga mekar pada batang terpisah. Sementara acara memancing Yu Feng berjalan lancar, kelompok Wang Jian dan Yu Kulong yang beranggotakan 4 orang menetap di waduk. Terinspirasi oleh siaran langsung Yu Feng, Wang Jian juga mulai melakukan siaran langsung. Tetapi pendekatannya sangat berbeda dari Yu Feng. Sejak ia memilih untuk mulai melakukan streaming langsung, Wang Jian selalu mencari jalan pintas. Beberapa orang mungkin bertanya, jalan pintas apa? Sederhana, membuang uang. Lebih tepatnya, ini tentang menghabiskan uang secara strategis untuk menarik penggemar memancing yang tepat. Melalui koneksi seniornya Yu Kulong dan gurunya, Wang Jian bertemu dengan beberapa live streamer memancing yang telah memulai lebih awal. Semuanya memiliki ratusan ribu penggemar dan biasanya memiliki penonton sebanyak 1.000 orang atau bahkan lebih selama siaran mereka. Apa yang dilakukan Wang Jian juga sederhana. Dia diam-diam membuat pengaturan, dan selama siaran langsung orang lain, dia akan memuncaki daftar hadiah dalam sedetik. Itu adalah kesepakatan yang saling menguntungkan di mana kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan, membuat tuan rumah mempromosikan sponsor mereka dengan antusias. Selain itu, setiap kali Wang Jian melakukan siaran langsung, ia akan memberikan berbagai item dari inventaris toko. Keahliannya dalam memancing juga tidak terlalu buruk. Dalam waktu kurang dari sebulan, basis penggemarnya tumbuh hingga lebih dari 10.000, dan setiap siaran langsung menarik ratusan pemirsa. Kali ini datang ke Waduk Cliff dan bukan hanya tentang memenuhi keinginannya sendiri untuk menangkap ikan besar tetapi juga tentang menggunakan siaran untuk menemukan adegan yang akan menarik lebih banyak penggemar, yang merupakan inti dari tujuan Wang Jian. Kipas pancing yang presisi memang sangat berharga. Dengan lebih dari 10.000 kipas, Wang Jian telah menghabiskan hampir 20.000. Selain pertumbuhan penggemar yang normal, lebih dari separuhnya berasal dari memuncaki tangga hadiah di siaran langsung orang lain. Jika menyangkut biaya, ia menghabiskan beberapa dolar per penggemar rata-rata. Beberapa hari yang lalu, Yu Feng telah mengonfirmasi betapa panasnya siaran langsung itu dengan ikan-ikan yang menggigit dengan baik, dan sekarang setelah ia berada di area tersebut dan mulai menyiarkan, atmosfer di ruang siaran langsung Wang Jian juga menjadi hebat. Ikan mas curucian liar yang beratnya lebih dari 1 kilogram terus-menerus menggigit, membuat para penonton ingin terus dan terus memakannya.
Selamat datang bagi teman-teman baru yang baru saja masuk dari halaman tren. Ini adalah ruang siaran langsung memancing luar ruangan. Saya Wang Jian, sang nelayan. Hari ini kami berada di waduk setempat yang sudah tidak dibuka selama lebih dari 1 dekade untuk memancing. Terjadi ledakan ikan cerucian yang tiada henti. Jika Anda suka dengan apa yang Anda lihat, tekan tombol ikuti untuk tuan rumah. Setelah beberapa waktu, Wang Jian mulai terbiasa memulai streamingnya dengan lancar. Lingkungannya bagus. Bisakah Anda memberitahu saya nama waduk itu? Baru saja menonton, ikan mas cerucian terakhirnya enak sekali. Ukurannya sungguh luar biasa. Apakah ada peralatan memancing yang diberikan hari ini? Saya menerima anggur obat kecil yang saya menangkan dari 2 hari lalu. Kelihatannya baik-baik saja, tapi saya tidak yakin bagaimana kinerjanya dalam memancing sungguhan. Wang Jian melirik obrolan publik di ruang siaran langsungnya dan berkata, hadiah diberikan setiap siaran, silakan bergabung dan ikuti. Ini adalah waduk Cliff Dam, saat ini tidak dibuka untuk umum. Kami di sini sebagai acara pribadi, eksklusif. Bab 117. Siaran langsung memancing yang sama, audiens yang berbeda. Waduk Bendungan Cliff? Mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Saya ingat sekarang, Saudara Feng melakukan siaran langsung di sini beberapa hari yang lalu, dan dia bahkan menangkap seekor ikan mas seberat puluhan pon saat siaran langsung, yang akhirnya dia lepaskan. Benar, Saudara Feng juga ada di sini. Apakah pembawa acara mengenal Saudara Feng? Siaran langsung memancing Yu Feng. Pesan seluruh tempat? Dia pasti menggertak. Saudara Feng masih menyiarkan pada siang hari, mengatur pertemuan dengan para penggemarnya untuk memancing di waduk. Kadang-kadang pemirsa dalam siaran langsung sangat pemaaf, tetapi jika mereka mulai mengkritik, itu bisa jadi sangat merepotkan. Awalnya, basis penggemar Wang Jian tidak begitu loyal, kebanyakan dari mereka tertarik dengan hadiah dan papan peringkat, dan kini, begitu ada irama di ruang siaran langsung, irama itu menjadi sepenuhnya berat sebelah. Wang Jian tidak berpikir terlalu banyak saat berbicara sebelumnya, mengira bahwa waduk seluas beberapa ratus hektar yang dipancing oleh 2 kelompok orang dapat dianggap telah memesannya, tetapi ia tetap terkesima oleh para pemirsa yang menanggapi hal-hal dengan serius. Kami sedang menjaga zona perairan dalam di tepi selatan waduk Cliff Dam, menunggu ikan besar. Waduk itu luasnya ratusan hektar, loh, dan mengenai tuan rumah yang kamu sebutkan, kami tidak melihatnya saat datang, kami tidak bermaksud menggertak semua orang. Dengan begitu banyak orang yang menonton siaran langsung, tidak mungkin Wang Jian akan mengakui kesalahannya. Dia mendapat ilham dan menemukan alasan untuk mengatasi situasi tersebut. Semua orang menerima penjelasan Wang Jian, dan keributan akhirnya mereda. Tepat saat itu, tidak jauh dari Wang Jian, pelampung Yukulong memberi sinyal adanya gigitan besar, ikan datang. Suara batang panjang yang menusuk permukaan air terdengar hingga ke siaran langsung, dan para penonton pun tergugah lagi. Apakah ada yang menangkap ikan besar di sana? Tuan rumah, tolong tunjukkan pada kami. Coba kita lihat satu, aku juga baru saja mendengar suara tongkat yang dicelupkan untuk menusuk ikan. Wang Jian hanya bertanya-tanya bagaimana cara mengalihkan topik, dan pengaturan waktu kakak seniornya dengan ikan itu tidak bisa lebih baik lagi. Orang yang mendapatkan ikan itu adalah teman yang datang bersama kita, kakak seniorku Yukulong. Dia adalah pemancing kompetitif terdaftar di Asosiasi Pemancingan. Dia cukup terkenal di sekitar sini. Sekarang saya akan mengatur kamera agar semua orang bisa melihat ikan-ikan bermain. Saat memperkenalkan diri, Wang Jian memberikan pujian yang pantas, meskipun tidak berlebihan, kepada kakak seniornya. Memang benar dia sudah terdaftar, dan secara teori, memiliki kartu poin keanggotaan CA dihitung sebagai telah terdaftar. Tetapi seseorang harus mengumpulkan sejumlah poin tertentu dalam siklus tertentu untuk dinilai. Saat ini, Yukulong tidak memiliki peringkat, bahkan tidak memenuhi syarat sebagai master memancing kompetitif tingkat ketiga. Wang Jian mengambil telepon genggamnya dari dudukan siaran langsung dan menyesuaikan kamera untuk menangkap gambar kakak seniornya, yang sedang mengangkat tongkat pancing untuk memainkan ikan, membawanya ke pandangan penonton siaran langsung. Tanpa adanya perbandingan, tidak akan ada perasaan terluka. Tetapi jika dibandingkan dengan rekaman streaming langsung Yu Feng yang berdefinisi sangat tinggi dan stabil, streaming ponsel genggam Wang Jian jauh lebih buruk. Rekaman kamera yang goyang membuat para penonton merasa agak pusing. Meski begitu, melihat tongkat sepanjang 8 meter itu ditekuk menjadi lengkungan besar, para pemirsa dalam siaran langsung tak kuasa menahan diri untuk menonton dengan penuh minat. Tempat pemancingan yang dipilih oleh kelompok Wang Jian di tepi selatan cukup dalam, dengan joran sepanjang 8 meter, tali pancing 9 meter, dan kedalaman air melebihi 4,5 meter. Ikan itu belum muncul ke permukaan,
Tetapi jika dilihat dari lekukan pada joran, tampaknya itu adalah tangkapan yang cukup besar. Tongkat sepanjang 8 meter? Dilihat dari lengkungannya, ikan itu pasti besar, kan? Tuan rumah, bukankah Anda akan mengadakan hadiah tebak-tebakan berat badan? Ya, tuan rumah, siaran langsung lainnya akan memainkan permainan seperti ini dalam situasi ini. Apakah kamu akan melakukannya? Saya kira ikan ini beratnya setidaknya 7 atau 8 pon. Batangnya ditekuk sampai ke ruas ketiga atau keempat. Orang di atas bahkan lebih cemas daripada monyet itu. Tuan rumahnya belum bilang kita akan mulai bermain. Wang Jian menggaruk kepalanya, agak terdiam melihat penonton yang hanya bertahan demi hadiah. Ini bukan pertama kalinya dia ditipu seperti ini. Wang Jian awalnya mempertahankan penggemarnya dengan cara ini, jadi loyalitas penggemar harus dipertahankan dengan hadiah. Mereka selalu menuntut hadiah dari tuan rumah, dan sedikit saja perselisihan akan membuat mereka mulai berdebat dan menentukan suasana. Karena saudara-saudara di ruang siaran langsung sudah berbicara, aku, Wang Jian, tentu saja tidak akan pelit. Siapapun yang menebak berat paling mendekati akan mendapatkan 1 set 2 botol umpan serbaguna Black Pit untuk memancing di alam liar, kata Wang Jian kemudian. Hanya 1 set? Ayo, setidaknya berikan 3 atau 5 set. Ada ratusan orang di ruang siaran langsung, tuan rumahnya terlalu pelit. Kalau saja siaran langsungnya Yu Feng, manipulasi semacam itu hampir tidak akan pernah terjadi. Tapi di siaran langsung Wang Jian, komentar-komentar seperti ini sepertinya muncul setiap hari. Barang-barang seperti umpan sangat murah untuk diproduksi, dan seseorang dapat menutupi sebagian biaya melalui biaya pengiriman dan trik lainnya. Tetapi Wang Jian merasa sulit untuk menoleransi sikap orang-orang ini. Wang Jian memendam kebencian yang amat dalam terhadap orang-orang ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menunjukkannya di wajahnya. Dia harus bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun. Memancing terus berlanjut, dan interaksi streaming langsung untuk menebak berat ikan terus berlanjut. Orang-orang ini memulai dengan wajar, dengan tebakan dalam kisaran 10 pon, tetapi kemudian seseorang memimpin dan tebakannya menjadi sangat dibesar-besarkan, dengan tebakan meroket hingga 50 pon atau lebih. Wang Jian berjalan di belakang Yu Kulong menuju pos pemancing dan bertanya dengan tenang, "Butuh saklar?" Yu Kulong menggelengkan kepalanya, tangannya tetap memegang tongkat itu. Sebenarnya ini adalah sinyal yang sudah diatur sebelumnya. Jika ikannya besar, kakak senior akan menyerahkan tongkat itu ke Wang Jian, karena Wang Jianlah yang melakukan siaran langsung dan membutuhkan rekaman itu. Beberapa menit kemudian, ikan itu keluar dari air. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Ikan yang membengkokkan tongkat itu menjadi lengkungan besar hanya berbobot 2 hingga 3 pon setelah keluar dari air. Saudara-saudara di ruang siaran langsung bersorak-sorai tanpa alasan. Tebakan paling mendekati datang dari seorang pemancing yang menebak beratnya 5 pon, 2 pon lebih berat dari berat sebenarnya. Ini benar-benar menyesatkan. Bagaimana ikan sekecil itu bisa tega menggigit kail di waduk yang bahkan ikan masnya beratnya lebih dari 1 pon? Membuat semua orang jadi tegang. Haha. Saya hanya ingin bertanya siapa yang menebak 50 pound. Orang yang suka ngomongin masalah sepele, kaulah yang menebak 11 pound, ya? Hampir cukup jika Anda menumpuk 4 menjadi 11 pon. Wang Jian melengkungkan bibirnya dan menjelaskan, tempat yang kami pilih memiliki air yang lebih dalam. Saat ini, kedalaman tempat pemancingan kakak senior saya hampir 5 meter, jadi ikan merasa lebih kuat di dalam air setelah dipancing. Ditambah lagi, mereka adalah ikan liar yang dibiarkan di waduk, yang berarti mereka secara alami lebih kuat. Tebakan terdekat datang dari seorang penonton bernama Leopard Head Zero Charge. Setelah siaran langsung, kirim pesan langsung kepada saya, dan saya akan menghubungi Anda untuk mengirimkan hadiah tebakan Anda. Sementara itu, Yu Feng bergegas ke bandara dengan mobil. Bayi itu berpakaian santai dengan sepatu kets putih, celana capri, kaos oblong, dan kacamata hitam besar serta masker wajah bermotif Hello Kitty, tampak seperti bintang yang baru turun dari pesawat, berpegangan pada lengan sahabatnya Su Cheng dengan satu tangan dan menarik kopernya dengan tangan lainnya saat ia berjalan keluar dari gerbang kedatangan. Aku penasaran apakah si bau busuk itu sudah datang. Pesawat kecil ini benar-benar sempit, gerutu bayi itu pelan kepada sahabatnya saat mereka berjalan. Seharusnya begitu, bukankah kau sudah memberitahunya waktu sebelum kau naik? Su Cheng, yang baru pertama kali mengunjungi kota Wei, melirik sekeliling lingkungan bandara setelah mereka keluar dari lorong, mendapati fasilitas bandara kecil itu cukup kumuh dibandingkan dengan kota ajaib. Yu Feng, yang terus-menerus melihat keluar dari kursi penumpang, menjadi cerah saat ia melihat dua sosok cantik muncul dari gerbang. Dia berkata kepada pengemudi, mereka sudah sampai.
Bab 118. Dua telur tanah liat. Di pesawat, Yuing telah menebak dengan sahabatnya tentang banyak kemungkinan. Seperti Yu Feng, dengan sumber keuangannya, mungkin menjemputnya dengan mobil kecil yang rusak, atau mungkin tidak muncul sama sekali, malah mengirim sopir atau seseorang dengan peran yang sama. Namun, hanya beberapa langkah keluar dari terminal bandara, dia melihat BMW seri 7 berwarna biru safir terparkir tidak jauh dan kemudian ada Yu Feng, turun dari mobil dan melangkah menuju Yuing. Melihatnya langsung untuk pertama kali, wajah tampan Yu Feng yang hampir tidak berubah sejak kemunculannya di siaran langsung, membuat Yuing tertegun sejenak. Mungkinkah orang ini tidak menggunakan filter kecantikan saat streaming? Hal ini membuat Yuing yang sudah siap mental agak lengah. Dibandingkan dengan keadaan Yuing yang kacau, Su Cheng tampaknya bisa menanganinya sedikit lebih baik, setidaknya tetap berpikiran jernih. Dengan kecerdasan emosional dan pengalaman yang dimiliki Su Cheng, dia biasanya dapat memahami kebanyakan orang hanya dengan beberapa lirikan saja. Akan tetapi, saat pandangannya tertuju pada Yu Feng, dia merasa dia agak tidak mengerti. Pria muda yang tinggi ini berpakaian sangat biasa, mengenakan jenis pakaian jalanan murah yang bisa Anda dapatkan seharga 100 atau $80 masing-masing di pasar komoditas kecil atau toko perdagangan luar negeri. Tetapi Yu Feng memancarkan aura baik, tulus, dan sangat percaya diri dari dalam, yang membuat orang merasa dekat dengannya tanpa alasan, menciptakan kesan yang sangat baik. Ini adalah efek pasif dari cahaya kemanusiaan Yu Feng yang mulai berlaku. Orang-orang yang sudah mengenalnya mungkin hanya akan merasa mudah bergaul dengannya, tetapi bagi mereka yang sama sekali tidak mengenalnya dan baru pertama kali bertemu dengannya, pengaruhnya sangatlah kuat. Halo, apakah kedua wanita cantik itu berasal dari kota sihir? Yu Feng menghampiri mereka sambil tersenyum, tanpa menanyakan nama mereka, melainkan bertanya dari mana mereka berasal. Wow, penjahat di dunia nyata ternyata setampan ini. Su Cheng bisa menahannya, tapi Yuing, setelah melihat Yu Feng yang asli, dengan malu-malu mengaguminya di depan umum. Su Cheng merasakan keinginan untuk menepuk jidatnya dan menjauhkan diri dari Yuing, tetapi melihat senyum Yu Feng yang cerah dan hangat, dia menahan diri dan secara halus menarik pakaian Yuing dari belakang. Sedangkan Yuing, dia tidak peduli, buru-buru melepas topengnya dan mendorong kacamata hitamnya ke atas kepalanya. Lalu tindakan pertamanya adalah mengulurkan tangan dan mencubit wajah Yu Feng. Melihat wajah Yuing dengan jelas dan memastikan tidak ada kesalahan, Yu Feng tidak melawan dengan marah, membiarkan Yuing mencubit wajahnya. Fitur wajah Yu Feng tajam dan jelas, kenyal saat disentuh, yang membuat Yuing tersenyum cerah. Jauh di dalam hatinya dia berseru dengan gembira, dia telah mendapat jackpot dengan datang ke sini. Baiklah, sudah cukup. Kalau tidak, aku akan menangis karena pelecehan. Wajah Yu Feng masih menyunggingkan senyum, menggoda dengan nada jenaka. Su Cheng tidak dapat menahan diri lagi dan mencubit erat daging lembut di pinggang Yuing, yang akhirnya menyadarkan Yuing. Sahabat Yuing yang biasanya sangat tertutup dalam berurusan dengan orang lain, menjadi gila hari ini. Siapakah yang memulai dengan mencubit wajah seseorang saat pertama kali bertemu? Meski Su Cheng juga diam-diam punya sedikit keinginan untuk mencubit juga. Rasa sakit di pinggangnya akhirnya sedikit menenangkan Yuing. Dia melepaskan tangannya dan menyadari wajah pucatnya telah memerah. Halo, saya Yu Feng. Selamat datang di kota Kekaisaran D. Setelah keributan itu, Yu Feng dengan sangat sopan mengulurkan tangannya. Yuing itu masih linglung, namun Su Cheng, seolah dituntun oleh hantu, mengulurkan tangan dan dengan lembut menggenggam tangan Yu Feng. Halo, aku teman baik Yuing. Namaku Su Cheng, tolong jaga aku baik-baik pada pertemuan pertama kita. Jabat tangan itu sangat biasa dan formal, tetapi Su Cheng merasakan wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Tangan pria ini lebar dan hangat, memberinya ilusi menjadi anak kecil lagi saat menggenggam tangan ayahnya. Setelah berjabat tangan dengan Su Cheng, dia kemudian berjabat tangan dengan Yuing. Yuing itu, mungkin sedikit gugup, memiliki sentuhan yang sedikit lembab, dan Yu Feng memanfaatkan kesempatan saat berjabat tangan untuk menggelitik telapak tangannya dengan lembut. Yuing itu tertegun sejenak, Yu Feng sudah melepaskan tangannya. Ah, jangan cuma berdiri di sini. Yuk, masuk ke mobil. Saya baru saja mendapat telepon dari pihak waduk, teman-teman kami yang lain sudah tiba, dan mereka baru saja akan mulai mempersiapkan acara malam ini. Yu Feng secara alami mengambil alih barang bawaan dari keduanya, lalu membuka pintu mobil dan membawa mereka ke kursi belakang. Yu Feng duduk di kursi penumpang dan memberi isyarat kepada pengemudi bahwa mereka bisa pergi sekarang. Apakah kalian sudah makan siang? Yu Feng tidak bertanya tanpa alasan, dia telah memeriksa rencana perjalanan mereka di pagi hari, mengetahui mereka akan berada di bandara sekitar waktu makan siang.
Pelayanan di pesawat kecil tidak dapat menandingi pelayanan di maskapai besar, jadi mungkin mereka tidak mendapatkan makanan yang layak. Ya? Tidak. Su Cheng, yang tidak ingin mengganggu siapapun, mengaku mereka sudah makan. Tetapi Yuing itu secara terbuka mengakui kepada Yu Feng bahwa dia hanya makan yogurt setelah bangun pagi dan sama sekali melewatkan makan siang. Sudah kuduga kamu belum makan. Ambillah ini untuk bertahan hidup. Yu Feng secara ajaib mengeluarkan 2 butir telur ayam kampung rebus dan menyerahkannya kepada Yu Ying di kursi belakang. Telur ayam kampung bentuknya sama sekali tidak seperti telur yang dijual di toko. Warnanya tidak merah melainkan putih pucat dan ukurannya lebih kecil. Tetapi yang terpenting adalah kedua telur yang diserahkan Yu Feng masih hangat, meskipun tidak jelas di mana dia menyimpannya. Ini mungkin hadiah termurah yang pernah diterima Yu Ying itu. Tetapi dia sangat gembira, dengan setia berbagi satu dengan sahabatnya sebelum dengan bersemangat mengupasnya. Saya hanya makan yogurt pagi ini, dan saya benar-benar tidak tahan dengan makanan pesawat. Ini telur ayam kampung, kan? Kelihatannya kecil tapi baunya harum sekali, kata Yu Ying itu sambil dengan canggung mengupas kulitnya. Gadis itu tampak tidak berpengalaman dengan telur rebus, jari-jarinya yang terawat membuat kulit telur menjadi serpihan-serpihan kecil. Yu Feng tidak tahan lagi dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya kembali. Yu Feng membungkus telur itu dengan tisu, menggosoknya pelan di telapak tangannya beberapa kali, lalu dengan mudah mengupas cangkangnya, menyisakan sedikit di bagian bawah agar lebih mudah dipegang, lalu menyerahkannya kembali ke Yu Ying itu. Kulit telurnya mungkin sulit dikupas karena baru saja diletakkan. Su Cheng, apakah kamu butuh bantuan? Su Cheng, yang sedikit lebih pintar dari Yu Ying itu, menggelengkan kepalanya dan meniru teknik tersebut dengan tisu, berhasil mengupas telur hingga bersih. Orang jahat besar, apakah kita sekarang langsung menuju ke waduk, atau ke tempat lain? Tanya Yu Ying itu dengan rasa ingin tahu sambil makan. Ke waduk? Tentu saja. Aku sudah menyiapkan tenda terpisah untuk kalian, kita akan berkemah di sana malam ini. Bagus, apakah kamu sudah membawa perlengkapanmu? Kami ingin belajar memancing, kata Yu Ying itu, khawatir dunia mungkin tidak cukup kacau. Tidak masalah, kalau kita buru-buru ke waduk, kita tinggal cari ikan di sore hari. Su Cheng menarik Yu Ying itu ke samping dan berbisik, kami tidak membawa pakaian tabir surya untuk memancing. Pakaianmu akan menimbulkan masalah di bawah terik matahari. Bab 119. Ide Harcore. Kalau ini tergantung pada orang-orang besar, mereka tinggal pakai celana pendek boxer dan berjemur di bawah sinar matahari seharian tanpa masalah. Bukan hal yang aneh melihat pria-pria kekar memancing tanpa baju di tengah teriknya musim panas, dengan suhu di atas 30 derajat. Namun bagi dua gadis yang lemah, terik matahari luar ruangan yang mencapai 27 hingga 28 derajat memang agak terlalu kuat untuk ditanggung. Untungnya, Yu Feng telah memikirkan hal ini saat berdiskusi dengan Liu Fengnian sebelumnya, dan membawa 2 set pakaian tabir Surya Sutra dingin berkualitas tinggi yang baru dari toko. Tidak apa-apa, saya sudah menyiapkan pakaian pelindung matahari dan payung memancing terlebih dahulu untuk memancing. Tapi sepatu putih kecil yang kamu kenakan mungkin agak. Jangan khawatirkan aku. Ketika saya masih kecil, saya menghabiskan liburan musim panas di tempat nenek saya di pedesaan, selalu bertelanjang kaki. Kalau tidak, sepasang sepatu bot pun sudah cukup. Cheng Zi tidak berpura-pura. Jika beberapa ratus ribu pengikut di ruang streaming langsung mendengar ini, rahang mereka mungkin akan ternganga. Kalau begitu tidak ada masalah. Orang jahat besar, bagaimana rencanamu untuk pesta api unggun malam ini? Punya ide? Mari kita bicarakan ini selagi jalanan masih sepi, desak Cheng Zi. Meskipun Cheng Zi agak terpesona oleh pria tampan, dia sebenarnya gadis yang berhati tajam. Sangat mirip Su Cheng, selalu berpikiran jernih jika menyangkut masalah serius. Saat Yu Feng mengundang Cheng Zi untuk bergabung dalam acara memancing, dia tidak terlalu memikirkannya, hanya mengira kemunculan Cheng Zi akan memberi sedikit kesan pada siaran langsungnya sendiri. Tetapi sekarang dia ada di sini. Jika mereka dapat merencanakannya dengan baik, tidak akan ada yang mengeluh tentang pengalaman streaming langsung yang lebih baik, bukan? Ide apa yang kau punya? Yu Feng, yang pikirannya kosong, dengan santai melemparkan pertanyaan itu kembali ke Cheng Zi. Su Cheng dan aku bisa naik panggung untuk bernyanyi dan menampilkan bakat kami, tapi aku selalu merasa itu tidak sesuai dengan tema utama memancing bersama para pengikut. Cheng Zi tidak ragu untuk mengajak sahabatnya, Su Cheng, ikut serta. Yu Feng memikirkannya dan setuju. Lagi pula, fokus siaran langsungnya jelas, dan meskipun kehadiran Cheng Zi dalam acara memancing pengikut offline memang cukup bergengsi, namun hal itu tidak selaras dengan tema pertemuan memancing dengan para pengikutnya.
Kehadiran Cheng Zi bagaikan memegang kartu truf dalam permainan lawan tuan tanah. Jika dia memainkannya melawan tangan kecil yang acak, itu tentu akan sia-sia. Yu Feng sedikit mengernyit, pikirannya berpacu, dan tiba-tiba dia mendapat sebuah ide. Mengerti. Apakah kamu kuat? Yu Feng bertanya tiba-tiba. Kekuatan? Apa yang kau rencanakan? Membawaku memindahkan batu bata? Cheng Zi bingung dengan pertanyaan tak terduga itu, matanya yang besar mencari bantuan saat dia melirik sahabatnya. Su Cheng mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, sama bingungnya dengan jalan pikiran Yu Feng. Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu ingin belajar memancing denganku? Saya punya umpan yang benar-benar efektif, dan waktu dari sore hingga sebelum tengah malam adalah puncak untuk menangkap ikan besar. Jika kamu cukup kuat, aku yakin kamu bisa menangkap ikan besar sendiri. Bagaimana dengan saran itu? Dan memang, tema acara Yu Feng adalah memancing pengikut, dan Cheng Zi dikenal sebagai teman Yu Feng. Kalau saja pesohor internet Cheng Zi berhasil menangkap ikan besar saat acara kumpul-kumpul offline, efek siaran langsungnya pasti dahsyat sekali. Jauh lebih dahsyat daripada sekadar tampil membawakan lagu di pesta api unggun. Itu sebenarnya ide yang bagus. Namun, seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk menangkap ikan besar? Saya terus menjaga kebugaran, dan pelatih saya mengatakan kekuatan inti saya cukup baik. Saya bisa menahan posisi plang selama sekitar 4 menit. Aku cukup bangga dengan Yuing ini, loh. Jangan biarkan tubuh rampingnya membodohi Anda, garis-garis itu adalah hasil kerja keras, bukan sekadar kecantikan alami. Yu Feng tahu 1 atau 2 hal tentang latihan kebugaran dasar seperti dukungan papan dan push-up. Sejujurnya, 4 menit sudah sangat luar biasa. Banyak pelatih kebugaran profesional yang berada pada level ini. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah. Saya akan menyiapkan seperangkat joran dan senar pancing jarak jauh untuk Anda, plus memilih reel kelas atas. Setelah Anda menguasai dasar-dasar casting dan reeling, mendaratkan ikan dengan berat antara 30 hingga 50 pon seharusnya tidak menjadi masalah. Besar. Aku akan mencobanya. Yuing itu setuju tanpa ragu-ragu. Setelah urusan beres, pembicaraan berubah menjadi santai, beralih ke berbagai topik seperti obrolan daring atau lewat telepon. Terbiasa hidup di kota-kota besar, datang ke daerah kecil tingkat 18 di W-City yang secara ekonomi lebih lemah, Yuing itu melihat banyak hal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia penuh dengan pertanyaan di jalan, dan setelah lebih dari 1 jam, mereka akhirnya tiba di area perkemahan waduk tepat setelah pukul 3:30 sore. Awalnya, hanya ada sedikit mobil di tanggul. Begitu semua orang berkumpul, area parkir menjadi ramai. Lebih dari selusin mobil dari berbagai jenis terparkir rapi di pinggir jalan, diarahkan dan diatur dengan jelas oleh seseorang. Wow! Apakah ini tempat Anda merekam video? Kelihatannya indah sekali dari atas. Yuing itu, yang mengenakan topeng dan kacamata hitamnya, matanya yang besar bergerak-gerak seolah-olah tidak cukup untuk melihat semuanya. Kamu belum melihat apapun. Bangun pagi besok, dan kau akan melihat alam surgawi. Seru Yu Feng. Baiklah kalau begitu, bangunkan aku besok pagi untuk melihatnya. Tentu. Tapi pastikan Anda benar-benar bisa bangun pagi. Tolong, jangan remehkan aku, Nona. Di mana tenda kita? Mumpung masih ada waktu, ajari aku cara menggunakan joran dan gulungan pancing yang kamu sebutkan itu. Lihat aku mendominasi malam ini. Yuing itu menyipitkan matanya di bawah kacamata hitamnya, bersemangat untuk mencoba dan sangat lucu. Berikan kopermu padaku, dan ikuti aku. Hati-hati langkahmu. Tempat perkemahan di dekat hutan Hawthorne di sana adalah milik kami. Lihat 2 tenda dengan kipas angin terbesar. Mereka khusus disediakan untuk tidur malammu. Yu Feng mengambil koper itu dan, memegangnya dengan kedua tangan, memimpin jalan sambil menunjukkan tempat perkemahan kepada Yuing itu. Beruntungnya aku memakai sepatu kets putih. Gumam Yuing itu pelan sambil berjalan di jalan setapak yang terjal dan berliku, merasa sedikit lega. Saat makan, Yu Feng sudah memperingatkan mereka, dan mereka pun berperilaku baik. Ketika kedua gadis muda dan cantik itu tiba di perkemahan, semua orang hanya menatap mereka sekilas tanpa terjadi kerumunan yang tidak terkendali. Yu Feng membawa Yuing itu dan Su Cheng ke tenda khusus yang disediakan, lalu kembali ke tendanya sendiri untuk mengambil 2 set pakaian tabir surya. Warnanya agak polos, mungkin tidak terlalu cantik, namun nyaman dipakai. Aku akan menunggumu di luar, ganti bajumu. Oh, dan omong-omong, kalau ini basah, mungkin akan jadi agak transparan,
Jadi sebaiknya pakai sesuatu di baliknya untuk menghindari kesalahan berpakaian. Yu Feng mengingatkan mereka sambil menyerahkan pakaian pelindung matahari. Kedua set pakaian pelindung matahari ini bukanlah barang murah yang harganya 30 atau 20 dolar, tetapi model terbaru Shimano yang terbuat dari bahan sutra es. Dengan struktur rajutan penonton khusus dan kain berkualitas tinggi, pakaian ini dapat bernapas, melindungi dari sinar UV, ringan, cepat kering, tidak lengket, dan memberikan kesan yang sebanding dengan beberapa pakaian tidur mewah. Kedua gadis itu mengambil pakaian tabir surya dan secara mengejutkan merangkak ke dalam tenda yang sama bersama-sama. Setelah itu Yuing itu membuat wajah dan menutup resleting pintu tenda. Bab 120. Pengalaman memancing pertama si cantik di Taiwan. Kedua gadis itu asyik di dalam tenda selama sekitar 10 menit sebelum akhirnya muncul dengan percaya diri. Awalnya, Yu Feng tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap pakaian pelindung matahari, karena barang-barang ini umumnya dirancang untuk pria berbadan besar dan terutama berfungsi untuk melindungi diri dari sinar matahari. Warnanya juga cukup kalem, yakni abu-abu muda mendekati krem. Dia tidak menyangka pakaian itu akan terlihat begitu memberdayakan baik pada Yu Ying maupun Su Cheng. Gadis-gadis itu memiliki bentuk tubuh yang ramping, jadi Yu Feng telah menyiapkan ukuran M yang lebih kecil, yang seharusnya pas untuk seseorang dengan tinggi badan antara 160 hingga 170 cm. Tetapi efek sesungguhnya jauh lebih mengesankan daripada yang diantisipasi Yu Feng. Kedua gadis itu datang mengenakan kaos kasual, tanpa banyak memperlihatkan bentuk tubuh mereka. Tetapi begitu mereka menutup resleting pakaian pelindung matahari itu, kostum mereka menonjolkan lekuk tubuh mereka di tempat yang tepat, memancarkan kesan pakaian mode kelas atas. Hai! Apa yang sedang kamu pikirkan? Yu Ying itu memperhatikan tatapan Yu Feng yang tak tergoyahkan dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Ah! Haha! Pakaiannya pas sekali. Yu Feng terkekeh dan kembali ke kenyataan. Yu Ying itu dengan bangga berputar di tempat dan berkata, tentu saja, apakah kamu pikir reputasiku yang memiliki figur seperti gantungan baju adalah kebohongan? Ukuran M pas sekali. Aku tidak menyangka seleramu begitu bagus. Kainnya juga sangat nyaman. Hanya saja kap mesin yang beresleting ini agak merepotkan. Bagian atasnya memang didesain dengan tudung pada awalnya. Tetapi karena gadis-gadis itu memiliki rambut panjang, menariknya ke atas tentu akan merepotkan, sesuatu yang sudah dipertimbangkan Yu Feng. Hampir lupa soal ini. Aku juga bawa topi baseball dan handuk pelindung matahari. Biar aku ambilkan untukmu. Setelah berkata begitu, Yu Feng berbalik dan berlari kecil ke tendanya. Dibandingkan dengan pakaian tabir surya, topi baseball dan handuk wajah memiliki desain yang jauh lebih keren. Yu Feng sengaja menghadirkan beberapa pola dan warna yang berbeda, termasuk yang cerah, monokrom, dan bahkan ada yang bermotif tengkorak setan dengan tinta hitam. Dia segera mengambil handuk muka dan topi baseball. Ini, aku bawa banyak, lihat saja dan tentukan gaya mana yang kamu suka. Yu Feng merentangkan tangannya, memamerkan setumpuk handuk wajah dan topi. Wah, ini keren banget. Aku mau yang ini. Yu Ying itu langsung memilih handuk muka bermotif tengkorak berwarna hitam. Di sisi lain, Su Cheng jauh lebih bijaksana dan memilih handuk muka putih bersih dan topi yang disulam dengan ikan laut berwarna-warni, setelah memastikan kain dan teksturnya sesuai dengan keinginannya. Melihat Yu Ying itu memilih barang yang tidak praktis, Su Cheng mengerutkan kening dan berkata, bodoh, handuk itu untuk melindungi dari sinar matahari, warna hitam menyerap sinar matahari dan akan membuatmu merasa panas saat memakainya. Oh, benar juga. Yu Ying itu mengerutkan alisnya yang lucu, tampak bimbang antara perlindungan matahari dan pilihan pribadi. Apa yang perlu diragukan? Ambil yang hitam, dan pilih yang lain untuk dikenakan di siang hari. Kalau itu milik kita, tidak masalah kalau aku memberikan semuanya padamu kalau kau suka. Kata Yu Feng murah hati sambil menyerahkan sisa tumpukan itu pada Yu Ying itu. Hehe. Kalau begitu, saya akan simpan semuanya. Saya belum pernah melihat handuk wajah seperti ini di tempat lain. Memakainya pasti lebih keren daripada masker wajah. Yu Ying itu tidak menahan diri, menerima sedikitnya 7 atau 8 handuk muka dan memeriksa masing-masing dengan kegembiraan seorang anak yang menerima mainan baru. Kalau saja mereka hanya mengenakan pakaian tabir surya berwarna terang polos, kedua gadis itu akan terlihat bertubuh jahat, tetapi dengan tambahan handuk muka dan topi, mereka tiba-tiba memancarkan penampilan yang jauh lebih gagah dan gagah berani. Keduanya mengikat rambut mereka menjadi ekor kuda dengan ikat rambut dan tampar rapi dipadukan dengan handuk wajah dan topi. Setelah membahas masalah terbesar tentang perlindungan matahari, Yu Feng membawa kedua gadis itu ke tempat memancingnya. Yu Feng tiba paling awal,
dan tempat memancing yang dipilihnya pasti bersih dan nyaman di pantai, dengan medan bawah air yang lebih baik. Tepi air dilengkapi dengan anjungan pemancingan, dan area di belakangnya berupa pasir halus dan bersih. Jika dia menambahkan kursi pantai dan mengoleskan tabir surya, rasanya hampir seperti berjemur di tepi pantai. Saya tidak punya tongkat casting untuk casting jarak jauh, saya perlu meminjam satu dari teman. Kalian berdua mulai dengan bermain dengan joran pendek di tempat pemancinganku untuk menangkap ikan kecil, dan nanti aku akan mengajari kalian cara menggunakan joran casting. Joran pancing ikan mas cerucian sepanjang 3,6 meter itu tipis dan ringan, serta panjangnya yang pendek membuatnya paling cocok untuk pemula. Yu Feng secara singkat mengajarkan keduanya cara melempar dan memancing dengan cara dasar, dan anak itu cepat dan pintar, mempelajarinya dengan cepat. Pada waktu ini, ikan-ikan mulai menggigit umpan di sore hari, dan ikan mas cerucian besar sesekali terlihat tersangkut di sekitar tempat pemancingan dekat pangkalan. Tak lama kemudian, ikan pertama anak itu memakan umpannya, pelampungnya menyelam dengan tajam, lalu langsung tenggelam, aksinya cepat dan menentukan. Wah, pelampungnya hilang. Anak itu agak gembira dan gembira, berteriak ketika melihat pelampungnya telah tenggelam. Angkat tongkatnya. Yu Feng mengingatkan. Anak itu mengangkat tongkat itu dengan kikuk, tetapi postur tubuhnya jelas amatiran, menggunakan kekuatan lengan alih-alih kekuatan pergelangan tangan, dan mengerahkan lebih banyak tenaga ke dalamnya. Untungnya, joran Yu Feng memiliki perlindungan tali yang baik, dan setelah suara siulan melengking, tali pancingnya tidak putus. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ikan itu mencoba berlari di bawah air. King Hong mentransmisikan kekuatan dengan sangat sensitif. Anak itu bisa merasakan kekuatan ikan yang berenang di bawah air sambil memegangnya. Dan sekarang dia bingung, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Berteriak dengan cemas. Jangan panik. Gunakan lengan bawah Anda, angkat tongkat ke atas, ya. Begitu saja. Yu Feng memberikan beberapa panduan sederhana tentang tekniknya, dan dengan penuh pemahaman, anak itu mengangkat tongkat pancingnya. Akhirnya berhasil mengendalikan ikan mas cerucian di bawah air. Beberapa detik kemudian, ikan itu kehabisan tenaga dan perlahan muncul ke permukaan. Wow! Ikan apa ini? Tidak kecil sama sekali. Anak itu sangat gembira melihat ikan pertama yang dipancingnya. Itu ikan mas cerucian, beratnya lebih dari 1 pon. Teruskan mengangkat lengan Anda, hati-hati jangan sampai mematahkan batang tersebut. Ketika ikan mendekat, tangkap saja dengan jaring pendaratan kecil di tangan kirimu. Yu Feng melanjutkan instruksinya. Di bawah komando Yu Feng, ikan pertama berhasil dijaring, dan dia juga mengajarinya cara memegang ikan dan melepaskan kail, hingga akhirnya ikan tersebut berhasil diamankan. Tidak heran banyak orang suka memancing, perasaan ini, bagaimana ya saya katakan, sangat mendebarkan. Cheng Zi, coba saja, ini benar-benar menyenangkan. Ikan pertama ditempatkan di penjaga ikan, dan telinga anak itu memerah karena kegembiraan. Saat Su Cheng mengambil alih, penampilannya jauh lebih baik daripada anak itu. Dia pada dasarnya telah menguasai semua poin penting yang diajarkan Yu Feng kepada anak itu, dan dia berhasil mengendalikan arah ikan dengan sangat cepat ketika ikan itu menggigit lagi, dan kemudian menyendoknya keluar dari air. Su Cheng telah belajar golf, bermain bulu tangkis, dan bahkan mengambil pelajaran berenang sambil belajar, tetapi memancing memang merupakan yang pertama baginya. Olahraga baru ini benar-benar berbeda dari yang lain. Laju adrenalin saat ikan menggigit umpan sangat berkesan, dan transmisi kekuatan luar biasa, King Hong, memberikan kesan kendali yang jelas atas joran pancing dan mangsa air. Melihat kedua gadis itu asyik bermain dan sangat menikmati diri mereka, Yu Feng berkata, kalian berdua bersenang-senanglah di sini, aku akan meminjam tongkat pancing jarak jauh dari seorang teman. Tetaplah di tempat dan bersikap baik, dan perhatikan keselamatan. Pergilah, jawab kedua gadis itu. Satu duduk dengan tenang di anjungan pemancingan, yang lain di kursi lipat, asyik menonton, bahkan tak mengangkat kepala saat Yu Feng mengucapkan selamat tinggal.